Umat Kristiani dalam perjalanan sejarahnya berusaha menerjemahkan pengetahuan yang tidak diketahuinya dengan gambaran-gambaran dan dengan mengembangkan lukisan-lukisan tentang surga yang tetap masih jauh dari kenyataannya, yang sama sekali hanya kita ketahui secara negatif, yakni dengan tidak mengetahui apapun. Segenap upaya untuk memberi gambaran tentang pengharapan telah mendorong banyak orang selama berabad-abad untuk hidup menurut iman, dan karena itu juga meninggalkan hiperkonta mereka, yakni substansi-substansi material bagi hidup mereka. Penulis surat Ibrani dalam bab ke-11 menggambarkan suatu bentuk sejarah orang-orang yang hidup dalam pengharapan dan sejarah perjalanan pengalaman mereka, yakni sejarah yang berlangsung dari masa Babel sampai dengan masa mereka sendiri. Di zaman modern timbullah suatu kritik semakin pedas terhadap jenis pengharapan itu sebagai individualisme belaka yang menyerahkan seluruh dunia ke arah kesengsaraannya dan berlindung ke dalam suatu keselamatan kekal perorangan saja. Henry de Lubac dalam pengantar karya tulis pertamanya Katolicisme, Aspect sociaux du dogme, mencatat beberapa suara sejenis ini. Salah satu di antaranya patut dikutip. Apakah aku sudah menemukan sukacita? Tidak hanya kegembiraanku yang telah kutemukan, dan itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Kegembiraan Yesus bisa personal. Kegembiraan itu dimiliki seorang manusia saja dan ia diselamatkan. Memang ia dalam kedamaian, baik sekarang maupun selamanya, namun hanya dia saja. Memang kesendirian dalam kegembiraan itu tidak mengganggunya. Sebaliknya, ia adalah orang terpilih. Dalam kebahagiaannya, ia berjalan melewati medan pertempuran dengan sekuntum bunga mawar di tangannya. Terhadap hal ini, berdasarkan teologi para bapa gereja dengan segala keluasannya, de Lubac telah mampu menunjukkan bahwa keselamatan harus dilihat sebagai suatu kenyataan sosial. Memang surat kepada orang Ibrani berbicara tentang suatu kota, jadi tentang keselamatan bersama. Sejalan dengan itu, dosa oleh para bapa gereja dipahami sebagai keruntuhan kesatuan umat manusia, seperti perpecahan dan pemisahan. Menara Babel, tempat kekacauan bahasa dan perpisahan, tampil sebagai ungkapan apa itu dosa pada dasarnya. Maka muncullah penebusan justru sebagai pemulihan kesatuan, di mana kita saling bertemu lagi dalam persatuan yang tercipta di antara segenap orang beriman seluruh dunia. Kita tidak perlu membicarakan semua naskah itu, di mana ciri kebersamaan pengharapan tampak. Mari kita memusatkan diri pada surat kepada Proba, di mana Agustinus berusaha menerangkan sampai tahap tertentu kebenaran yang tidak diketahui namun diketahui ini, yang kita sendiri pun mencarinya. Titik tolaknya hanyalah ungkapan hidup bahagia. Kemudian dikutipnya Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, dan dilanjutkan, agar kita termasuk bangsa ini, dan agar kita dapat hidup tanpa akhir dengan Allah. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Hidup yang nyata ini, yang ingin senantiasa kita capai, terkait dengan persekutuan hidup dengan suatu bangsa, dan bagi setiap orang hal itu hanya mungkin dicapai dalam kita. Ini mengandaikan bahwa kita meninggalkan penjara pribadi, ego kita. Sebab hanya lewat keterbukaan subjek universal itu, pandangan kita terbuka terhadap sumber kegembiraan,
terhadap kasih itu sendiri kepada Allah. Visi hidup bahagia yang berorientasi komunitas ini tentu tertuju melampaui dunia sekarang ini, tetapi pasti juga berkaitan dengan pembangunan dunia ini, dengan berbagai cara yang sangat berbeda menurut konteks sejarah dan aneka kemungkinan yang ditawarkan maupun ditolaknya. Pada zaman Santo Agustinus, kedatangan bangsa-bangsa baru mengancam hubungan seluruh dunia, di mana sampai saat itu ada jaminan hukum dan jaminan hidup dalam suatu masyarakat yang teratur secara hukum. Maka pada waktu itu yang perlu ialah meneguhkan dasar-dasar utama adanya masyarakat yang damai, agar orang dapat tetap hidup dalam dunia yang berubah. Mari kita mempelajari episode yang dipilih secara acak dari abad pertengahan, yang sesuai digunakan untuk menggambarkan apa yang sudah kami katakan. Pada umumnya, menurut pandangan orang, biara-biara adalah tempat melarikan diri dari dunia, contemptus mundi, dan penarikan diri dari tanggung jawab terhadap dunia untuk mencari keselamatan pribadi. Bernardus dari Clairvaux yang menarik banyak kaum muda masuk ke biara-biara urdunya yang telah diperbaharui memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang hal ini. Menurut pandangannya, para rahib mempunyai tugas untuk seluruh gereja dan juga untuk dunia. Dengan pelbagai gambaran, ia menjelaskan tanggung jawab para rahib terhadap seluruh tubuh gereja dan sesungguhnya juga untuk seluruh umat manusia. Ia menggunakan untuk itu kata-kata pseudo Rufini. Umat manusia hidup berkat jasa segelintir orang, sebab seandainya mereka ini tidak ada, dunia akan binasa. Para pelaku hidup kontemplantes harus menjadi para pekerja pertanian, laborantes, katanya. Keluhuran kerja yang diwarisi umat Kristiani dari bangsa Yahudi sudah dinyatakan dalam regula-regula monastik Agustinus dan Benediktus. Bernardus mengulangi gagasan itu kembali. Kaum muda bangsawan yang memasuki biara-biaranya juga harus melakukan kerja tangan. Sesungguhnya, Bernardus dengan tandas menyatakan bahwa bahkan biara pun tidak dapat memulihkan kembali Firdaus. Karena itu ia menekankan bahwa biara harus menjadi tempat pengolahan rohani dan harian untuk mempersiapkan Firdaus baru. Tanah liar hutan menjadi subur justru pada saat yang sama ketika pohon-pohon kebanggaan ditebang, ilalang yang tumbuh dalam jiwa dimusnahkan, dan dengan demikian tanah disiapkan agar roti untuk badan dan jiwa dapat tumbuh dengan subur. Bukankah kita dapat melihat kembali dalam terang sejarah dewasa ini, bahwa tidak ada tatanan dunia positif dapat berhasil, di mana jiwa-jiwa berkembang liar?